Film dimulai dengan adegan di mana ada seorang istri yang bernama Ai menunggu suaminya pulang kerja sambil tiduran di kamar. Datanglah si suami itu dan langsung menemui Ai di sana. Namun ada yang berbeda, kali ini si suami pulang dengan keadaan sedih dan lesu. Terang saja hal itu membuat Ai khawatir. Lalu Ai pun bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi. Kemudian si suami pun menjelaskan masalah yang dia alami di kantor. Rupanya kinerjanya bulan ini tidak begitu baik, sehingga menyebabkan gajinya dipotong setengahnya oleh perusahaan. Hal itu membuat Ai kaget. Kemudian si suami pun meminta maaf tentang apa yang sudah terjadi itu. Dia terlihat bingung karena mereka masih memiliki cicilan rumah yang lumayan mahal. Kemudian Ai pun berinisiatif untuk membantu si suami membayar cicilan tersebut. Dengan cara membantunya bekerja. Hal itu sedikit membuat si suami tenang. Kemudian di tempat lain, Emi beserta Yuji suaminya sedang ngobrol seputar kehamilan Emi yang baru 1 bulan. Mereka terlihat bahagia dengan kehamilan itu. Lalu Yuji pun mengajak Smackdown Emi karena semenjak Emi hamil mereka sudah tidak pernah melakukannya lagi. Tapi permintaan Yuji itu ditolak Emi. Dan memintanya sabar sampai bayinya keluar. Terang saja hal itu membuat Yuji kecewa. Lalu Emi memberitahukan suaminya itu bahwa Ai teman mereka sewaktu sekolah dulu sekarang tinggal dekat dengan mereka. Jadi dia meminta Yuji untuk mengajaknya ke rumah mereka. Dan Yuji pun setuju. Esoknya di rumah Emi, Ai pun datang mengunjungi rumahnya. Ai dan Emi terlihat ngobrol tentang rumah baru Ai. Terlihat juga Yuji di sana yang sibuk dengan HP-nya. Ai kemudian curhat jika dia harus bekerja juga karena si suami sedang ada masalah dengan pekerjaannya. Karena mereka harus membayar cicilan rumah. 主人のこと大好きだから助けてあげたいんだけど、私がパートをしたところで微々たるものだと思うから、できるだけ時給の高いところを探してるんだ。大変だね。ローンが払えないと家も差し押さえになっちゃうし、できるだけ稼ぎたいんだよね。せっかくさ、近くに引っ越してきてくれたんだし、なんか相談があったら。Kemudian mereka pun lanjut ngobrol hal lainnya. Tapi dari jauh justru Yuji malah memperhatikan Ai yang emang memiliki tubuh yang indah. Dia tertarik dengan tubuh itu. Mungkin gara-gara efek sudah lama tidak smackdown dengan istrinya. Malamnya, Ai laporan ke suaminya jika dia sudah memperoleh pekerjaan. Si suami bertanya pekerjaan macam apa. Dengan nada ragu dan sepertinya berbohong, Ai lalu bilang jika dia sekarang kerja sebagai kasir di sebuah supermarket. スーパーのレジ打ち。そっか。本当にごめんな。大丈夫。 Si suami pun tak henti-hentinya bilang maaf dan terima kasih sudah mengerti keadaannya sekarang. 頑張る。ありがとな。主人には言えなかった。本当の仕事のことを。 Sementara itu di rumah Emi, mereka merencanakan akan pergi liburan. Dan lagi-lagi Yuji yang emang sudah tidak kuat memintanya untuk smackdown. Namun kembali Emi menolak keinginan dari Yuji itu. Dia memaksa Emi sekali lagi. Tapi jawabannya tetap menolaknya. Kemudian Yuji yang sudah tidak kuat, mencari tempat untuk melampiaskannya. Ditemukanlah sebuah tempat bernama pemandian berbusa. Dia berencana untuk ke sana dan melampiaskan semuanya. Tapi dia juga terlihat meminta maaf kepada Emi dan berjanji dia hanya akan ke sana sekali saja. Di tempat pemandian berbusa itu, Yuji disambut oleh seorang terapis yang cantik. Tapi betapa kagetnya dia ketika tahu ternyata yang jadi terapis itu adalah Ai, teman dari istrinya. Ai kemudian mencoba mengelak di depan Yuji. Namun tetap saja semua terbongkar. Kemudian Ai meminta Yuji untuk tidak bilang siapa-siapa tentang pekerjaannya itu. Dan Yuji pun setuju. Karena maksud dia ke sana pun untuk melampiaskan hasratnya yang sudah memuncak.
Kemudian Yuji bertanya kenapa Ai bisa bekerja di sana. Lalu Ai kembali menjelaskan jika dia bekerja di sana karena terpaksa. Pekerjaan suaminya sedang tidak baik. Dan mereka harus membayar cicilan rumah yang tidak murah. Lalu Ai meminta Yuji jangan membahas masalah itu lagi. Ai juga berjanji akan memberikan servis terbaik untuk Yuji. Dan diajaklah Yuji ke tempat terapisnya. Di dalam Yuji masih terlihat bingung karena terapisnya adalah teman dari istrinya. Namun Ai mencoba menenangkan Yuji dengan memberikan servis terbaik untuknya. Di rumah, Yuji kemudian diajak ngobrol oleh Emi. Emi sedikit sadar jika Yuji yang dari kemarin meminta SmackDown sangat perlu itu. Jadi sekarang Emi setuju untuk SmackDown. Namun justru kali ini Yuji yang menolak dengan alasan mengerti dengan keadaan Emi yang sedang hamil. Padahal dia sudah mendapatkan kepuasan dari Ai di tempat lain. Lalu Emi juga bilang jika Ai akan datang lagi hari Minggu ini. Yuji pun terlihat sedikit takut dengan berita akan kedatangan Ai ke rumahnya. Minggunya, Ai datang lagi ke rumah Emi. Mereka berdua asik mengobrol banyak hal di sana. Tak lama datanglah Yuji menemui mereka. Dia masih terlihat gugup menyapa Ai di sana. Namun Ai berusaha mengalihkan semuanya dengan kembali ngobrol dengan Emi. Mereka berbincang tentang rencana makan keluar bersama. Saking asiknya ngobrol, tiba-tiba kopi yang Ai minum sudah habis. Lalu Emi pun berusaha membuatkannya lagi untuk Ai. Tapi sudah dapat ditebak, ternyata kopinya itu habis. Dan Emi pun meminta izin untuk membelinya terlebih dahulu. Ai yang merasa itu merepotkan langsung menolaknya. Tapi Emi tetap akan membelikannya dulu. Berangkat Emi untuk membeli kopi dan meninggalkan Ai bersama Yuji di sana. Momen berdua itu masih membuat mereka berdua terlihat canggung. Ai kemudian mendekati Yuji di sana. Dia kembali berterima kasih terhadap Yuji karena bisa menjaga rahasia tentang pekerjaannya. Dan hal membagongkan kemudian terjadi. Sebagai ucapan terima kasih itu, Ai kembali memuaskan Yuji di sana. Dia pun meminta Yuji untuk kembali ke tempat pemandian busa lagi. Agar bisa lebih dipuaskan olehnya. Selang beberapa hari kemudian, datanglah lagi Yuji ke pemandian busa itu. Ai yang kembali jadi terapisnya kemudian berterima kasih karena sudah memilihnya. Lalu dia juga bilang akan kembali memberikan servis terbaik untuk Yuji. Dan akhirnya Yuji pun kembali diserve oleh Ai di sana. Malam harinya, kali ini suami dari Ai yang meminta untuk SmackDown. Namun Ai menolaknya dengan alasan dia sudah lelah bekerja seharian. Si suami pun menerima semua alasan itu. Dan dia pun kemudian memilih untuk tidur. Setelah itu, Ai tampaknya mulai ketagihan Yuji. Sehingga justru dia mengharapkan Yuji lah yang jadi tamunya di tempatnya bekerja. Tak perlu waktu lama, keinginan itu pun langsung terwujud. Yuji yang sama juga ketagihan servis An dari Ai, datang kembali ke sana. Dan kembali memperoleh pelayanan terbaik oleh Ai. Tapi sebelumnya mereka sempat curhat tentang pasangan masing-masing yang sekarang sudah tidak memberikan mereka jatah untuk SmackDown. Selang beberapa hari kemudian, di saat suami dari Ai pulang dari kantor. Dia menemukan sebuah kartu nama perusahaan pemandian busa tempat Ai bekerja. Si suami bertanya-tanya kepemilikan dari kartu itu. Dan sudah mulai curiga kepada istrinya. Tak lama datanglah Ai. Kemudian si suami pun mulai menginterogasinya. Awalnya Ai berbohong tentang kartu itu. Namun setelah diyakinkan oleh suaminya bahwa dia tidak akan marah, Ai pun mengakui semuanya tentang pekerjaannya itu. Mendengar hal itu bukannya membuat si suami marah, namun malah meminta maaf kepada Ai. Karena gara-gara dialah Ai harus bekerja di tempat itu. Ai berjanji akan berhenti dari tempatnya bekerja, namun peraturan tempatnya bekerja mengharuskan dia bekerja seminggu lagi. Jadi dia meminta izin kepada suaminya. Dan si suami pun memberikan dia izin itu. Di tempat pemandian berbusa, Yuji kembali datang ke sana. Namun Ai kemudian menceritakan semuanya. Bahwa si suami sudah mengetahui semua pekerjaan dia. Dan hari itu merupakan hari terakhir dia bekerja. Yuji yang mendengar hal itu tampak kecewa. Ai pun menghibur Yuji dengan cara akan memberikan servis terbaik dirinya hari itu. Dan akhirnya Yuji pun kembali diservis oleh Ai. Beberapa bulan kemudian, di saat bulan di mana Emi akan melahirkan, Yuji kembali meminta Emi untuk melayani dirinya. Namun kembali Emi menolaknya. Dia meminta Yuji untuk menunggunya lahiran terlebih dahulu. Hal itu kembali membuatnya kecewa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat pemandian busa itu lagi.
Di sana dia kembali dilayani oleh seorang terapis. Dan yang membuatnya kaget, terapis itu adalah Ai, orang yang dulu sudah berhenti sebagai terapis. Terang saja hal itu membuat Yuji senang. Ai kemudian bilang jika dia ingin diservis dirinya, cukup datang lagi saja ke sana. Pertanyaannya, dia diizinkan lagi untuk kerja di sana atau malah justru meninggalkan si suami, entahlah, Mimin pun tidak tahu jawabannya.